Halo, Libra. Wah, Libra ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Libra. Oke. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Libra. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Oke, ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa ya. Baiklah. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsunglah kita mau lihat prediksi ya tentang yang ditakdirkan untukmu Libra. Orang yang dealing dengan Libra, siapapun yang berkaitan dengan Libra ya. Prediksi tentang yang ditakdirkan untukmu ya. Thank you. Oke. Jadi, aku ngerasa ya, yang ditakdirkan untukmu. Aku ngelihatnya sebenarnya untuk menjalani hidup seperti kamu itu tidak mudah ya. Karena aku ngerasanya ya sebenarnya kita tuh bisa mengalami banyak kesedihan, banyak rasa kecewa, sakit hati, atau ya banyak hal tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Banyak hal tidak sesuai dengan harapan. Ini beberapa kalian, ada yang kayak ditakdirkannya ya nggak tahu kenapa kita sering banget merasa sendiri gitu ya. Kita sering banget ngerasa seperti jarang ada yang peduli, atau ya kita merasa kita benar-benar sendiri gitu menjalani hidup ini ya. Ini beberapa kalian ada yang seperti itu. Mungkin kadang kita mikirnya kita kayak beda gitu dengan orang lain. Kita kayak ngerasa ya kita nggak sama dengan orang lain. Orang lain kayaknya anteng-anteng aja. Orang lain kayaknya enak-enak aja. Atau ya banyak orang spontan, instan. Ya banyak orang ya bisa rileks menjalani kehidupan gitu. Tapi ya mungkin kamu berbeda. Ya kita berbeda. Kita seperti kayak orang yang kayak ada tujuan khusus ya. Kita dilahirkan di dunia ini seperti ada visi misi jiwa yang spesial di dalam diri kita di saat kita ada di alam semesta ini gitu ya. Dan aku rasa memang seperti itu ya beberapa kalian. Tapi ini bisa vice versa loh. Bisa kayak kamu tuh ditakdirkan bertemu orang yang ya dia tuh lumayan aneh ya. Kamu mungkin ditakdirkan kenal dengan orang yang apa ya, kamu ngerasa ya dia mungkin gak sesuai harapan, gak sesuai ekspektasimu, tapi dia mengambil hatimu. Dia kayak bisa mengambil hatimu begitu ya. Jadi aku ngelihatnya sebenarnya nih ada ya beberapa dari kalian, beberapa dari kita ya mungkin kita kekurangan kasih sayang dari orang yang kita cinta. Kita bisa aja kekurangan cinta dari orang yang kita sayang ya. Misalnya ya kita bisa aja punya keluarga, punya teman, tapi kok selalu ngerasa kesepian gitu. Ini beberapa ada yang gitu. Atau bisa juga orang yang dealing sama kamu,
orang yang dealing dengan kamu itu ya, kenapa dia bisa aneh? Ya bisa aja dia kurang kasih sayang dari keluarga, dari teman, dari lingkungan gitu. Jadi ya dia seperti ada toksiknya atau ya bisa menebar racun. Jadi ya dibilang menyakitkan, menyakitkan. Tapi ya kita tuh sebenarnya orangnya penyayang ya. Apalagi kalau memang beneran sayang, ya udah sayang aja. Kita bisa mencintai apa adanya gitu ya. Dan aku ngerasa proses demi proses di kehidupan kamu itu terjadi, itu akan membawa perubahan demi perubahan di hidup kamu. Aku ngelihatnya ya kamu tuh bisa sebenarnya bertransformasi besar-besaran. Apalagi kalau kamu sudah punya kesadaran ya. Kesadaran dalam artian ya, oh ternyata aku harus bergantung pada diriku sendiri. Kalau aku pengen bahagia, ya bahagiakan diriku sendiri. Ngapain aku kesepian? Ngapain bergantung dengan energi orang gitu ya? Sama kayak ingin hidup lebih baik ya, mulailah dari diri sendiri yang melakukan hal-hal yang lebih baik. Maka hidupmu akan lebih baik begitu ya. Aku rasa nanti ada kesadaran begitu atau kamu udah mulai merasa ya. Apalagi kalau Libra yang udah spiritual awakening ya. Libra yang sudah punya kesadaran spiritual, kebangkitan spiritual ya, kamu akan ngerti. Ya inilah dunia gitu. Beginilah manusia. Jadi ya semua kembali ke dirimu sendiri. Kamu ingin bahagia ya kamu ciptakan. Kamu ingin ada perubahan ya kamu yang lakukan gitu. Jadi jangan berharap banyak sama orang ya. Sekalipun itu orang yang kamu sayang atau orang yang kamu cinta ya. Thank you. Terus aku ngerasa sebenarnya ada saja ya, atau bahkan banyak cinta yang bisa datang pergi di hidup kamu. Begitu. Tapi aku ngerasa memang ada satu yang sangat membekas di hatimu ya. Aku ngelihatnya gitu. Ada satu cinta yang sebenarnya itu sudah membekas selama ini, bahkan udah banyak membuang energi selama ini. Ya, tapi ya mungkin ada yang lost gitu aja, ada yang kayak ya akhirnya mungkin gak bersama gitu. Tapi ya terngiang-ngiang oleh si dia itu ya. Makanya ini berapa kalian ya kita bisa kepikiran seseorang itu lagi ya, itu lagi. Padahal di depan sana, di luar sana masih banyak cinta. Masih banyak cinta yang sebenarnya bisa datang untuk kamu. Tapi ya begitu. Kita kalau membekas terhadap sesuatu, membekas terhadap seseorang ya, itu nggak mudah untuk melupakan, atau ya luka itu nggak mudah untuk sembuh atau lama sembuhnya gitu. Oke? Dan aku ngerasa kamu sebenarnya orangnya mungkin ditakdirkan sebagai pemikir juga ya. Suka overthinking, apa-apa mikir. Jadi ya untuk melakukan segala sesuatu kamu banyak pertimbangan ya. Sama kayak lambang Libra. Libra itu timbangan, banyak pertimbangan gitu. Ya mungkin kamu ngerasa segala sesuatu harus adil, harus balance, harus seimbang gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga supaya tidak lama mengambil tindakan, supaya tidak lama mengambil keputusan gitu. Aku rasanya ya. Itu sih. Dan aku ngelihat mungkin pernah ada luka di hatimu, atau apa yang pernah terjadi ya di masa lalu, di masa yang sudah berlalu, itu sebenarnya yang bisa juga membuat kekhawatiran, ketakutan di dalam dirimu ya. Mungkin mengambil tindakan rasanya gimana gitu, apalagi mengambil keputusan ya. Kamu di sini mengawasi dari segala sisi, kamu memantau segala situasi ya. Kamu kayak orang yang melihat baik buruknya, plus minusnya tindakan yang kamu ambil. Terus kamu bisa melihat plus minus seseorang ya. Baik buruk seseorang itu kamu sangat
mengamati dengan detail ya. Misalnya kamu menyayangi dia, suka sama dia, atau mencintainya. Ya mungkin ada buruk-buruknya dia, tapi kamu juga lihat kebaikan-kebaikannya. Atau ya hal positif dia apa. Atau ya masih cinta, susah melupakan. Ya itu jadi pertimbangan. Akhirnya ya kita bisa lama mengambil keputusan gitu ya. Itu sih sama kayak kita mikir soal kerjaan ya, passion kita, talenta, bakat, hobi kita, atau ya kita tuh cocoknya kerja apa, bidang apa, sumber rezeki yang mana gitu ya. Kayaknya memang banyak pertimbangan gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan sampai buang-buang waktu, sampai buang-buang energi yang tadinya harus mengambil keputusan, ya ini kok jadi tertunda-tunda gitu. Hanya karena ya kita butuh waktu untuk mempertimbangkan. Ya, gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa ya untuk balance, untuk mengambil tindakan itu ya perlulah mikir-mikir dulu gitu. Tapi jangan berlebihan juga ya. Berpikir berlebihan aja itu juga nggak enak sebenarnya gitu. Oke? Lanjut. Thank you. Nih, kamu orangnya apa ya? Aku rasa ini berapa kalian. Sebenarnya kamu butuh healing ya. Butuh banyak healing, butuh banyak menyembuhkan luka hatimu, atau ya butuh banyak waktu untuk menenangkan dirimu ya. Ini berapa kalian memang orangnya pengennya tenang gitu ya, atau memang kamu suka ketenangan, kedamaian, kamu nggak suka diusik begitu, kamu nggak suka juga ini diganggu begitu aja, atau ya kamu ingin hidup sesuai dengan caramu begitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak merugikan orang, nggak apa-apa ya, kecuali kita merugikan orang gitu. Oke. Aku scan zodiak dulu ya. Nanti aku ngasih zodiak lagi, tapi kalau zodiaknya sering diucapkan, kalau zodiak itu sering dikatakan, itu berarti dominan ya. Ini ada energi Scorpio, ada Pisces, ada Gemini, ada Virgo ya. Virgo, ada Taurus ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, nih Virgo. Jadi apa ya? Aku ngerasanya ya kamu pun bisa ditakdirkan untuk orang yang seperti aku katakan tadi. Karena ini energi bisa vice versa ya. Bisa terbalik untuk orang yang kamu fokuskan. Dia orangnya ya kayak butuh healing, butuh ketenangan, butuh kedamaian. Dia kayak orang yang mungkin lambat bertindak, lambat mengambil keputusan gitu ya. Karena ini berapa ada mirroring sih. Ada energinya mirror gitu aku rasanya. Entah kamu punya twin flame, punya soulmate begitu ya. Jadi ya ada energi cerminan. Kamu bisa ditakdirkan bertemu orang seperti itu, kenal dengan orang yang seperti itu. Jadi kayak apa ya, gregetan sendiri juga gitu. Ih, aku nggak suka deh kalau dia nggak jelas. Aku nggak suka kalau dia ribet gitu. Jadi aku ngerasa ya, terkadang kamu tuh dipertemukan atau kenal dengan seseorang yang terkoneksi ini ya. Itu bisa saling bercermin sih. Dia bisa men-trigger kamu juga. Men-trigger dalam artian ya supaya terpacu gitu intuisimu ya. Karena ini berapa kalian ya memang sih basicnya pada dasarnya Libra kan elemen udara gitu. Jadi elemen udara itu ya ujung-ujungnya pakai logika, akal sehat. Makanya overthinking ya, sangat pemikir gitu. Ya kita pakai logika banget sih kalau namanya elemen udara gitu.
atau ujung-ujungnya ya kembali ke logika. Tapi ya aku ngerasanya kamu juga perlu mengasah intuisimu. Mengasah intuisi, mengasah perasaan, mengasah kata hatimu, feelingmu, firasatmu gitu. Jadi ya ada sih hikmahnya, ada berkahnya. eh, kita punya koneksi spiritual dengan seseorang, ada berkahnya, hikmahnya kita kenal dengan orang yang bisa terkoneksi kuat sama kita gitu ya. Jadi ya kayak untuk memacu intuisi gitu. Kamu harus mempertajam intuisimu, mempertajam perasaanmu supaya kamu jadi orang yang peka, perasa begitu. Ya supaya kamu tuh jadi orang yang kayak apa ya? Ya benar-benar memahami segala sesuatu juga pakai perasaan, juga pakai feeling ya, intuisi dan firasat gitu. Aku rasanya ya. Oke. Hmm. Jadi di sini aku ngerasa banget ya. Sebenarnya kamu tuh bisa berubah lebih baik karena seseorang, tapi bisa vice versa. Seseorang bisa berubah lebih baik itu juga karena kamu, ya. Jadi ada seseorang itu sebenarnya dia bisa bertransformasi, bisa berubah lebih baik. Ya itu juga juga karena kamu, sejak kenal kamu atau ya sejak berkoneksi sama kamu. Kayaknya ada pembelajaran sih, pembelajaran besar ketika dia kenal kamu, ketika dia koneksi sama kamu, gitu. Oke? Nah, kan? Aku ngerasa ya, kamu tuh sebenarnya ditakdirkan sebagai orang yang ini beberapa kalian. Kamu tuh ada misteriusnya juga ya di mata seseorang. Ini seseorang ini bisa siapa aja. Kadang ada yang ngerasa susah menebak kamu atau ya sulit juga menyelami isi hatimu ya. Gitu. Makanya di sini aku ngelihat banyak yang penasaran dengan kamu, banyak yang kepo dengan kamu, banyak yang pengen cari tahu kamu sebenarnya, ya. Karena kamu orangnya bikin penasaran, kamu misterius gitu. Kamu kan kalau udah baik, baik banget sih. Tapi kalau kamu udah diam, udah pasif, bodoh amat, ya orang bertanya-tanya gitu, ya. Jadinya penasaran sama kamu gitu, Kak, ya. Begitu. Dan aku ngerasa memang energi kamu ya, atau memang kamu ditakdirkan kayak orang yang mana baiknya aja lah gitu kan. Mana yang terbaik aja menurut Tuhan, menurut semesta gitu. Karena kamu memang orangnya gimana ya, supaya seadil-adilnya, layaknya timbangan ya udah seimbang-seimbang aja. Mana enaknya aja, sama-sama enak gitu. Atau ya mana baiknya aja menurut Tuhan, menurut ilahi begitu. Jadi ya gitu, kamu energinya bisa berserah, bahkan kamu bisa jadi orang yang pasrah gitu. Apalagi kalau kamu tahu ada sesuatu yang rumit, yang sulit, yang kamu rasa itu di luar dari jangkauan kamu, atau memang kamu rasa kamu nggak mau ribet juga, ya udah pasrah aja. Ya berapa kalian ada yang gitu, ya? Atau kamu bisa dealing dengan orang seperti itu. Itu sih. Dan aku ngeliat ini berapa kalian memang ada luka di masa lalu ya. Entah ini luka-luka dari orang yang sudah berlalu, atau ada luka-luka dari masa lalu, mantan, atau ada luka dari keluarga, dari teman. Luka masa kecil itu sebenarnya ada juga yang membekas, dan itu yang membuat kita bisa menjadi orang yang kayak gini sih. Kadang ya bisa misterius ya, bisa tiba-tiba diam, nggak membuka diri, atau ya bisa pasif gitu. Padahal sebenarnya kita bisa aktif. Aku rasa begitu. Tapi ini posisinya bisa juga kamu akan bertemu orang seperti itu. Kamu akan kenal dengan orang seperti itu ya. Orang yang dealing sama kamu itu ya bisa juga dia aneh karena masa lalu itu ya. Kayak aku bilang tadi, ada seorang yang akhirnya dealing dengan kamu, ya dia seperti belum selesai dengan seseorang,
Dia seperti ada urusan dengan orang lain, atau dia dealing dengan yang lain, atau ya itu yang terjadi di kehidupan dia yang membuat dia seperti itu, ya. Itu sih. Jadi aku ngerasa apa ya? Kamu tuh bisa ditakdirkan untuk orang yang fresh ya. Bisa aja untuk yang baru. Tapi ini yang lama akan kembali gitu. Ya, entah siapa ini. Aku ngerasa ada yang orang sebelumnya ini bisa kembali ya. Jadi misalnya entah suatu saat kamu akhirnya bersama siapa gitu. Nah, terus ada sebenarnya orang yang terkoneksi sama kamu udah lama. Itu yang bisa kembali. Itu yang bisa muncul lagi, datang lagi gitu ya. Tapi ya aku rasa cinta itu bisa tidak terbalaskan ya. Karena aku ngelihat kalau kamu udah mengambil keputusan, ya udah, kamu mungkin nggak mau melihat ke belakang. Mungkin berapa kalian ya, kalau sudah ngambil keputusan ya, kamu nggak mau menoleh ke belakang begitu. Tapi ya, kamu bisa baper sebenarnya ya. Sebenarnya kamu bisa terbawa perasaan juga. Bagaimanapun kamu kan kamu punya perasaan. Terus kamu orangnya bisa kasihan, gak tegaan gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang muncul mengusik kamu, ya kamu juga bisa baper sebenarnya gitu. Jadi ya balik lagi ke hakikat seorang Libra kan timbangan ya. Jadi ya pikirkan baik-baik. Berperilaku adil saja ya. Adil yang bagus itu seperti apa gitu kan. Oke. Ini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Sagittarius di sini. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Thank you. Nah, di sini ada Gemini ya. Ada Aries. Ini kuat banget ya, Aries. Oke, ada Cancer. Ada Libra, mungkin ada sesama Libra ya. Atau Libra energi kamu, begitu. Ada Aquarius, Leo, Sagittarius ya. Oke. Ada Taurus juga di sini. Pisces ya. Aquarius juga kuat, bisa energi aja. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa memanifestasi apa yang kamu rasakan ya. Maksudnya kayak kamu bisa mewujudkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Ini beberapa kalian ya, beberapa dari kita. Kita tuh ada yang memang orangnya nggak sembarangan ya. Beberapa dari kalian ada orangnya yang tidak sembarangan, atau ya kamu itu adalah utusan atau bahkan titisan ya. Utusan atau titisan. Titisan leluhur bisa ya. Ya, atau apa ya? Ada yang utusan untuk membayar karma, begitu. Jadi kamu tuh dijaga sebenarnya. Ada para penjaga, ada leluhur, ada kakek nenek moyang. Malaikat pun ada di sisimu ya, menjagamu. Karena ini kayak ada tujuan besar ya, kamu dilahirkan di dunia ini. Beberapa membayar karma memang ya. Kita bisa membayar karma keluarga, bisa bayar karma orang tua, kita bisa bayar karma leluhur kita, gitu. Makanya memang nggak mudah sih kita menjalani kehidupan ini. Tapi ini berapa memang kamu kayak punya misi khusus ya. Ada misi jiwamu di alam semesta ini. Makanya kamu selalu dijaga ya. Ini berapa kalian, kamu memang ditakdirkan ya untuk menjadi orang yang menegakkan keadilan. Kamu harus menegakkan kebenaran gitu. Aku ngerasa banget ya ada seperti itu. Dan manifestasimu itu yang kamu rasakan itu ada yang bisa terwujud.
Kayak misalnya mungkin ada beberapa kalian ya, di dalam kesendirian kita bisa bicara sendirian gitu ya, beberapa. Ya entah nanti terjadi atau ada yang sudah terjadi ya, kayak nggak tahu kenapa dalam kesendirian bisa ngomong sendirian. Di dalam kesendirian bisa bicara sendirian. Ya kamu nggak sendirian, kamu kan ada leluhur, ada para penjaga di sisimu. Jadi ya kalau kamu mau bicara di dalam hatimu ya bicara aja. Itu akan disampaikan oleh leluhur ke semesta dan itu akan dimanifest, akan diwujudkan gitu. Makanya ini berapa kalian ya. Ada memang ucapan-ucapanmu atau yang kamu pikirkan itu bisa menjadi nyata. Tapi ya apa ya? Kamu tuh mau denial gitu. Kamu mau menolak apa yang kamu rasakan. Gitu, misalnya aku mencium aroma-aroma nggak beres gitu. Atau aku ngerasain ada hal yang kayak menurut aku tuh kayak gini harusnya, menurut aku kayak gitu harusnya. Nah, itu bisa kamu denial sih, bisa kamu tolak rasa itu, karena ya kembali lagi, kamu balik ke logika, atau memang kamu seperti banyak pertimbangan gitu. Padahal apa yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan itu sebenarnya nyata, atau bahkan itu bisa jadi kenyataan. Jadi ya jangan menolak perasaan sendiri ya. Jangan menolak apa yang benar-benar kamu rasakan. Begitu. Oke. Dan aku rasa ini ada yang ditakdirkan memang apa ya? Kamu bisa jadi orang yang luar biasa sih. Kamu tuh bisa jadi pemimpin sebenarnya. Pemimpin di keluarga, kamu bisa menjadi pemimpin di lingkunganmu, kamu bisa juga jadi pemimpin di suatu tempat, wilayah gitu. Kamu bisa ya sebenarnya. Karena kamu tuh orangnya ya akan menegakkan keadilan. Itu mungkin bagian dari visi misi kehidupanmu gitu. Atau memang ada yang dilahirkan untuk seperti itu ya. Sadar gak sadar gitu. Gitu sih. Tapi aku ngerasa ya gitu. Kita di dunia ini bisa bertemu bermacam-macam orang ya. Orang toksik ada, yang baik juga ada gitu. Nah, yang toksik ini biasanya suka memancing emosimu. Yang toksik ini, yang negatif ini yang bisa bikin barbar ya. Yang bisa memancing emosional gitu. Tapi aku rasa kamu bisa kendalikan emosionalmu. Kamu sebenarnya bisa kendalikan amarah, bisa kendalikan rasa-rasa emosi itu ya. Ini berapa kalian memang kamu healing banget sih orangnya. Kayak apa ya? Ya memang kalau marah itu bisa diam juga, mencari ketenangan ya, tenangkan diri dulu baru meluapkan sesuatu. Tapi ada juga yang beberapa kalian ya kalau marah, kalau kecewa ya mungkin dia biarkan aja gitu. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Tapi bisa juga kalau memang emosi itu sudah memuncak ya, kamu bisa marah besar ya. Berapa kalian ada gitu. Apalagi kalau orangnya mempermainkan kamu terus ya. Kamu bisa emosi besar, aku lihatnya. Oke. Ngeri juga ya. Kita lanjut. Oke. Thank you. Baiklah, di sini ada Capricorn, ada Aquarius ya. Oke, ada Pisces sama Cancer. Wah, ada Pisces lagi ya. Cancer, Scorpio, sama Gemini ya. Bisa energi aja. Jadi aku ngelihat ya, ini berapa kalian ditakdirkan jadi orang yang sabar ya, sabar banget ya. Sebelum meledak-ledak ya, kalau masih bisa sabar, sabar aja gitu kan. Kalau masih bisa menanti, menunggu ya silakan gitu. Aku ngerasanya seperti itu ya.
Tapi ada juga beberapa yang memang ditempa sama kehidupan, diproses, dibentuk menjadi pribadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih hebat, ya. Jadi ini ada beberapa kalian untuk menggapai mimpi aja ya, untuk menggapai cita-cita, itu pun kamu harus banyak kesabaran. Aku ngerasain gitu. Dan memang entah cepat, entah lambat ya, mau bertahun-tahun lagi lah, atau menunggu begitu lama lah, tapi aku rasa ada buah dari kesabaranmu, ada buah dari kebaikan kamu, ya. Jadi tetaplah berharap, terutama pada Tuhan, pada semesta, dan juga sama dirimu sendiri. Begitu. Dan aku ngerasa, apa ya, yang ditakdirkan untukmu ini, ya sebenarnya kamu juga mau berharap pada seseorang, ya. Ya boleh-boleh aja mungkin kita berharap pada orang, tapi ya jangan berlebihan juga. Karena aku ngerasa kalau kamu berharap berlebih, di sini kecewanya berlebih. Ya maaf ngomong seperti itu, ya. Tapi aku ngelihat siapapun yang pernah menyakiti, di sini menyesal banget ya. Siapapun yang pernah melukai perasaan kamu, yang pernah menyakiti banget ya, itu menyesalnya luar biasa banget aku lihatnya. Begitu. Dan aku ngelihat kamu juga bisa ditakdirkan dengan orang yang misterius ya. Kamu juga bisa ditakdirkan dengan orang yang tertutup, susah ditebak gitu. Ya mungkin ada yang mirror dengan kamu, tapi ya memang ada yang kayak gitu. Dia mau menyembunyikan rahasia, dia mau menyembunyikan perasaan. Ya mungkin kalau dia memikirkan yang lain, dia fokus ke yang lain, itu dia simpan sendiri, begitu. Makanya ketika kamu kenal seseorang itu, dipertemukan dengan orang itu, sejak saat itulah kamu harus mengasah intuisimu, jangan hanya logikamu, gitu. So, ya begitulah, semuanya harus seimbang kan, Libra. Seimbangkan logika dan perasaanmu. Aku ngelihatnya ya, boleh kita berlogika, tapi jangan berlebihan ya. Takutnya kita jadi keras sama diri sendiri, dan kita jadi keras sama orang lain. Ya, pakai perasaan juga. Ya, boleh berperasaan, tapi jangan berlebihan juga, gitu. Kalau kita terlalu berperasaan, jatuhnya ya mudah kasihan, gak tegaan, akhirnya dipermainkan. Jadi ya semua balance ya, seimbang lah ya. Hakikat Libra begitu, harus seimbang dimanapun dan kapanpun. Seimbang perasaan dan logika, perasaan dan pikiran gitu. Tapi seimbang itu pun harus sesuai porsinya ya. Seimbang itu harus menyesuaikan situasinya. Seimbang itu harus sesuai standarnya, sesuai standar keadaanmu, situasimu gitu. Jadi seimbang itu pun jangan jadi berlebihan juga. Intinya ya apapun yang berlebihan takutnya nggak sehat, takutnya menjadi racun untuk kita gitu ya. Oke. So aku ngerasanya ya kamu kalau sudah pakai perasaan itu sangat dalam. Kamu kalau sudah mencintai orang sangat dalam gitu. Jadi ya mungkin ada yang sulit melupakan. Ini entah Libranya ya, atau orang yang dealing dengan Libra. Kalau ini konteksnya adalah dia ya, dia bisa aja susah move on dari kamu. Dia bisa aja susah melupakan kamu. Karena ya kamu berkesan selama ini ya. Ini terutama kalian yang orangnya mau berbuat baik. Ini terutama kalian yang orangnya mau seimbang, memberi menerima, dan itu kan membekas ya di hatinya. Ya dia susah move on, dia susah melupakan kamu gitu. Tapi kalau ini keadaannya berbalik ya kita juga bisa sulit melupakan seseorang. Kita bisa susah move on juga.
ya kalau mencintainya berlebihan ya sulit melupakannya gitu ya. Itu sih. Oke, lanjut. Thank you. Wah tuh doa. Di sini aku rasa ada yang ditakdirkan sebagai seseorang yang kristal ya. Kayak kamu bisa spiritual banget aku lihatnya. Terus kamu tuh sebenarnya bisa menebarkan hal-hal positif, menebarkan hal-hal baik. Kamu juga bisa mengajar seseorang ya, mengajar atau menghajar gitu. Ini beberapa ada seperti itu ya. Apalagi kalau udah melukai hatimu atau kamu rasa ya ada yang mengecewakan, ya mungkin kamu akan memberikan pembelajaran atau kamu memberi pelajaran gitu ya. Ada beberapa kita gitu ya, kita bisa memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Jadi ya entah bagaimanalah cara kamu, entah dari tutur kata, tingkah laku, entah kamu aktif atau kamu pasif ya, itu kayaknya bisa memberikan pelajaran untuk orang yang pernah melakukan kesalahan gitu. Wah. Jadi Libra ini diam-diam ya, ini bisa membuat orang galau sih. Aku ngerasa kamu ya diam-diam, apalagi kalau kamu ngasih silent treatment. Misalnya kita beri pembelajaran di dalam diam, atau ya kita tiba-tiba cuek aja, bodoh amat aja. Ya itu akan membuat orang ini jadi tergila-gila sama kamu. Makanya aku bilang ada masanya orang bisa gregetan ya, bisa gregetan banget sama kamu. Ya saat kamu sudah tidak peduli, di saat itu ada yang jatuh hati, menaruh hati, bahkan ingin mengejar kamu lagi. Ada yang gitu ya. Thank you. Oke, kamu juga harus seimbang dalam keuangan ya. Seimbang pengeluaran, pemasukan. Itu harus seimbang ya. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan. Kalau misalnya kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja, apa salahnya minta bantuan sama orang yang bisa dipercaya gitu. Kamu juga bisa minta bantuan sama malaikat. Karena aku udah bilang, kamu tuh dijaga malaikat. Leluhur aja ya, kakek nenek moyangmu mungkin ada di badanmu. Jadi minta pertolongan bisa. Kayak ngomong dalam hati, aku pengen loh ada jalan keluar, ada titik terang untuk ini, untuk itu. Ya ucapkan di hatimu, di batinmu. Ini malaikat leluhur mendengar dan bisa membantu kamu ya. Bisa membantu kamu untuk keluar dari situasi yang sulit gitu ya. Dan kamu mungkin ya, kalau memang pada dasarnya kamu orang yang penyayang, mudah kasihan, gak tegaan, ya udah, kalau mau baik-baik aja. Tetap tebarkan cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Mungkin memang kita harus kembali ke moto yang seimbang tadi ya, memberi dan menerima. Tapi seimbang itu pun harus sesuai dengan situasinya, keadaannya. Kalau kita rasa ya udah, kalau mau baik-baik aja, tulus-tulus aja, ya udah. Jadi ya kadang seimbang itu harus dari perspektif yang berbeda-beda. Seimbang dalam hal apa, kapan, di mana, ya. Seimbang itu harus disesuaikan waktunya. Terkadang memang perlu seperti ini ya, supaya nggak terlalu overthinking, nggak terlalu kepikiran lah, nggak mudah kecewa, supaya nggak mudah sakit hati. Ya udah, tetap berbuat baik, tetap jalankan misi jiwamu. Kalau memang kamu harus menebar cinta, menebar kasih sayang, ya lakukan. Karena ya ini bukan soal harus keseimbangan, tapi ya bagaimana kamu itu bisa relax menjalani kehidupan ya. Tapi keseimbangan itu tetap aja perlu, tapi sesuai porsinya, sesuai waktunya gitu. Oke? Baiklah. Aku langsung ya Kak. Aku ngasih huruf dulu di nama siapa gitu ya. Bisa kamu, dia, orang yang pernah hadir di hidupmu, yang akan ditakdirkan buat kamu. Ya kan? Nah, itulah.
Oke. Kita lihat ya. Ini ada huruf D. Ada I. D, I, J. Ada T, ada P. Ada S, ada L. Lalu ada huruf A, ada M, ada B, ada H, ada K. Ada huruf F, ada R, ada C, ada N. Ada huruf E dan ada huruf V. Oke. Bulannya, bulan berkaitan. Ada bulan Juni, ada bulan April, September, November. Oke, ada bulan Maret, Desember, Mei, dan ada Oktober. Zodiak ya yang berkaitan ini ada Aries ya. Aries, Cancer, ada Virgo, ada Pisces, Taurus, Aquarius, Sagittarius, dan ada Gemini. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.